Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi pembelajaran tentang multimeter dari matkul pengukuran dan instrumentasi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Adi Fauzi Rozali, NPM 5200711065 dari program studi Teknik Elektro B. Oke, langsung saja ke materinya, yaitu tentang pertama galvanometer. Apa sih galvanometer? Galvanometer, galvanometer merupakan sebuah instrumen elektromekanis yang dipakai untuk menunjukkan arus listrik dan mendeteksinya. Galvanometer ini memiliki fungsi sebagai sebuah akuator. Prinsipnya adalah dengan menghasilkan lendutan putar karena merespon dari arus listrik yang mengalir melalui koil di medan magnet yang konstan. Prinsip kerja galvanometer. Dalam galvanometer modern, ada koil yang terpasang dan melintasi skala yang dikalibrasi. Pada prosesnya, pegas torsi kecil akan menarik koil dan membuat penunjuk pada posisi nol. Lalu saat arus searah mengalir melalui koil, koil tersebut akan menghasilkan sebuah medan magnet. Medan magnet inilah yang bekerja melawan medan magnet permanen. Koil lalu berputar, mendorong pegasnya dan menggerakkan petunjuk di galvanometer, sehingga secara sederhana semakin besar arus searah yang mengalir melalui koil, maka akan terlihat semakin tinggi arus listriknya. Ketiga, penggunaan galvanometer. Galvanometer dipakai pada bagian penentuan posisi dan sistem kontrol. Ada banyak benda yang menggunakan galvanometer di era modern ini. Hanya saja tidak bisa Anda lihat secara kasat mata. Misalnya, pada pemrosesan bahan dengan laser berdaya tinggi. Pada proses itu, jenis mekanisme galvanometer loop tertutup dipakai. Selain itu, galvanometer cermin tertutup ini juga dipakai pada pengukuran laser, pengelasan sinar laser, display laser, aplikasi pencitraan, stereolitografi, dan banyak lagi yang lain. Lalu yang kedua, ampermeter. Apa sih ampermeter? Ampermeter merupakan suatu alat ukur digunakan sebagai pengukur kuat arus listrik. Alat ini berfungsi sebagai pengukur kuat arus listrik pada rangkaian tertutup. Sangat berbeda dengan voltmeter yang digunakan sebagai pengukur beda potensial pada dua titik dalam rangkaian listrik. Kelebihannya dapat dibuat dengan paralel bersama-sama resistansi shunt atau RSH. Rangkaian ini mampu memperbesar batasan dari ukuran alat ini sampai maksimal. Fungsinya lebih rinci lagi tergantung dengan jenis, seperti tipe AC berfungsi supaya tahu besar kecil dari arus listrik yang berada pada rangkaian AC. Untuk tipe AC biasanya disusun secara seri. Dan ini adalah gambar dari bagian-bagian ampermeter. Di sini ada alat pengukurnya dan ini adalah kabel positif negatif yang lalu disalurkan melalui lampu dengan adanya daya dari baterai ya. Jadi ini kabel negatif ke sini dan ini juga negatif. Yang ini mengalirkan arus dari sini ke sini, yang ini menarik arus. Jadi ini ke sini. Dia masuk ke alat pengukurnya. Jadi ampermeter AC. Ampermeter AC adalah salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui besar kecilnya arus yang terdapat pada rangkaian listrik AC atau seri. Ampermeter DC. Ampermeter DC adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui besar kecilnya arus yang terdapat pada rangkaian listrik DC, sehingga dapat disimpulkan bahwa ampermeter tidak hanya bisa digunakan untuk mengukur arus listrik AC saja. Jadi kegunaan ampermeter itu bisa untuk mengukur rangkaian listrik AC dan rangkaian listrik DC. Prinsip kerja ampermeter. Umumnya ampermeter tidak memakai kelam ampere, merupakan tipe lama yaitu analog. Cara pengukurannya seperti berikut. Pertama, pemasangan seri dengan beban
Selanjutnya, mengatur knop, pemilih cakupan yang mendekati cakupan tepat maupun lebih dari cakupan yang diperkirakan dari teori maupun perhitungan arus listrik. Apabila rangkaian sudah pas, Anda hidupkan sumber tegangan arus dan baca gerakan dari jarum penunjuk pada skala A dan V. Agar hasilnya dari pembacaan ohm baik, posisi jarum penunjuk harus melebihi 60% skala penuh ampere. Sementara 5. Sementara kondisi simpangan yang begitu kecil, wajib melakukan pengecekan kembali terhadap cakupan benar atau tidak, serta perhatikan pembacaannya masih di bawah cakupan yang pengukurannya minimal. Apabila kondisi ini terjadi, maka matikan suplai dan pindahkan knob ke cakupan lebih kecil. Lalu yang keenam, nyalakan lagi sumber tegangan dan baca juga jarum penunjuk sampai ke posisi yang sudah terbaca. Dan terakhir, perhatikan dan wajib dihindari adalah kesalahan terhadap pemasangan polaritas pada sumber tegangan. Pasalnya akan berakibat pada arah simpangan jarum menjadi berlawanan dengan yang seharusnya. Arus listrik yang kelewat besar berdampak kerusakan pada jarum penunjuk. Lalu ke pembahasan yaitu voltmeter. Apa itu voltmeter? Voltmeter adalah sebuah alat ukur yang biasa digunakan mengukur besar tegangan listrik atau volt yang ada dalam sebuah rangkaian listrik. Alat ini berfungsi mengukur besar tegangan listrik dalam suatu rangkaian listrik. Biasanya ketika Anda menggunakan alat ini, Anda akan menemukan tulisan milivolt, voltmeter, atau satuan V, microvolt, MV, dan juga kilovolt. KV. Tahu kan Anda, alat ini memiliki batasan ukuran yaitu nilai maksimum tegangan yang bisa diukur oleh alat itu. Jika pengukuran melebihi batas yang ditentukan, otomatis alat itu akan rusak. Prinsip kerja voltmeter. Voltmeter merupakan alat ukur yang berfungsi untuk mengukur besar tegangan listrik yang ada di suatu rangkaian listrik. Biasanya ketika Anda akan menggunakan alat ini, Anda akan menemukan tulisan milivolt, voltmeter, microvolt, dan juga kilovolt. Perbedaan voltmeter analog dan voltmeter digital. Untuk voltmeter analog menggunakan jarum dan skala untuk menunjukkan nilai. Kalau digital menampilkan nilai pada tampilan digital. Jadi dia nggak menggunakan jarum tapi menggunakan macam kayak ini, angka dia. Voltmeter analog lebih sulit dibaca dalam pembacaan skalanya. Kalau digital lebih mudah dibaca karena dia dalam bentuk angka. Kalau ini masih dalam tahapan jarum ya. Jadi situasinya akan sangat sulit. Jadi lebih mudah untuk digital. Selanjutnya yang ketiga, sulit mendapat nilai yang pasti. Kalau digital dia mudah, nilai yang dapat adalah nilai pasti. Satuannya itu bisa koma atau seberapa gitu. Lalu pembahasan selanjutnya adalah ohmmeter. Apa itu ohmmeter? Ohmmeter merupakan sebuah alat elektronik yang digunakan mengukur suatu resistansi segala macam objek. Alat ini memiliki fungsi yang lebih spesifik dibandingkan multitester yang lain. Ohmmeter lebih menitik beratkan pada fungsi hambatan resistensi saja. Secara rinci, fungsinya adalah mengukur suatu hambatan listrik yang menjadi daya yang akan menahan aliran listrik pada sebuah konduktor. Alat ini menggunakan perangkat galvanometer yang mampu melihat besarnya arus listrik. Hasil akhirnya akan dikalibrasikan ke dalam satuan khusus yaitu ohm. Prinsip kerja ohmmeter. Cara kerja dari alat ukur yang satu ini cukup simpel dan sederhana. Dengan cara menghasilkan aliran internal arus, alat yang menggunakan tenaga baterai ini akan mengukur resistensi atau hambatan yang terjadi antara dua arah yang terdapat pada perangkat. Ujung kabel yang berwarna merah dihubungkan ke kutub plus positif, sedangkan warna yang hitam harus dihubungkan ke kutub yang negatif. Ketika arus mulai mengalir dari komponen baterai melalui suatu unit, saat itulah ohmmeter mulai mengukur penurunan voltase serta nilai hambatan. Ohmmeter dapat digunakan dalam jangka panjang dalam kondisi baik jika difungsikan dengan benar yang tepat. Hindari pemakaian alat ukur ini pada kondisi di mana masih terdapat aliran listrik pada objek yang diukur. Simpanlah pada tempat yang aman dan jauh dari pengaruh medan magnet dari benda-benda di sekelilingnya.
Oke, yang terakhir pembahasan multimeter. Multimeter atau sering juga disebut dengan istilah multitester merupakan salah satu toolkit penting bagi para praktisi elektronika. Multimeter adalah gabungan dari beberapa alat ukur elektronik yang dikemas dalam satu kemasan. Ada pula jenis multimeter. Di sini ada dua jenis, yaitu yang pertama multimeter analog, gambarnya seperti ini, menggunakan jarum. Multimeter analog adalah alat ukur besaran listrik yang memiliki banyak fungsi pengukuran besaran listrik. Kalau yang ini digital, dia menggunakan angka. Multimeter digital atau sering juga disebut sebagai digital multitester sama merupakan jenis multimeter yang telah menggunakan display digital sebagai penampil hasil ukuran. Fungsi multimeter. Yang pertama, mengukur arus listrik. Alat ukur ini memiliki dua jenis ampere, yaitu arus DC dan arus AC. DC, direct current, dan AC, alternating current. Pada fungsi ampermeter ini, skalar selektor berfungsi sebagai batas ukur maksimum. Oleh karena itu, arus yang akan diukur harus diprediksikan di bawah batas ukur multimeter yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerusakan pada multimeter. Yang kedua, mengukur tegangan listrik. Umumnya setiap multimeter memiliki saklar selektor berfungsi sebagai penentu batas maksimum pengukuran sehingga dapat diperkirakan dahulu tinggi tegangan dari suatu rangkaian listrik. Yang ketiga, mengukur hambatan listrik. Pada fungsi tersebut, untuk multimeter analog skalar selektor berfungsi sebagai multiplier, sedangkan pada fungsi multimeter digital, saklar selektor berfungsi sebagai batas ukur maksimum suatu resistansi yang dapat dihitung oleh multimeter tersebut. Jadi fungsi dalam multimeter ini bisa mencakup tiga alat ya, yaitu ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Jadi benar-benar sangat simple untuk kegunaan multimeter ini. Yang keempat, fungsi HFV. HFV meter ini digunakan untuk mengetahui nilai faktor penguatan transistor. Pada fungsi ini, pada umumnya multimeter yang memiliki fungsi HFV meter dapat digunakan untuk mengukur faktor penguatan transistor tipe NPN dan PNP. Jadi bisa untuk mengukur transistor tipe negatif, negatif, dan positif, negatif, positif. Mengukur nilai kapasitansi. Multimeter mampu mengukur nilai kapasitansi pada kapasitor. Pengukur ini dapat dilakukan dengan menggunakan tipe digital maupun analog. Pada multimeter analog yang telah memiliki fungsi kapasitansi, meter saklar selektor berfungsi sebagai multiplier atau faktor penggali dari nilai yang ditunjukkan oleh jarum meter. Sedangkan pada multimeter digital dengan fungsi kapasitansi meter, maka saklar selektor berfungsi sebagai batas ukur maksimum. Dan fungsi yang terakhir adalah mengukur frekuensi sinyal. Frekuensi meter hanya terdapat pada tipe multimeter digital tertentu. Fungsi frekuensi meter ini digunakan untuk mengetahui frekuensi suatu sinyal atau isyarat pada suatu rangkaian elektronika. Oke, untuk prinsip kerja multimeter sendiri tidak banyak perbedaan ya untuk digital dan analognya. Jadi mungkin sama cara kerjanya. Cara kerjanya yang pertama itu perhatikan jarum penunjuk yang memperlihatkan skala pengukuran. Kalau untuk yang digital mungkin mudah ya, langsung ke angkanya. Sebelum melakukan pengukuran, pastikan jarum berada pada posisi 0 atau 0. Yang kedua, perhatikan juga pengaturan knob atau saklar yang digunakan untuk pengatur pengukuran ampere voltage ataupun ohm. Jadi kita bisa menyeting dulu kita mau mengukur apa nih. Misal kalau mengukur arus listrik gunakan satuan yang ampere meter. Atau kalau yang tegangan listrik kita ke mode voltage atau kalau mau mengukur resistansi kita ke mode ohm.
Jadi ada pengaturan knob mode atau saklarnya. Kemudian lakukan setting juga pada skala kali 1 kali 10 atau yang lainnya. Pastikan knob berada pada posisi off saat sudah tidak digunakan lagi. Yang ketiga, tentukan lubang yang digunakan untuk memasukkan kabel jack sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Kabel jack itu kabel yang warna merah sama hitam tadi. Ada dua lubang yaitu positif dan negatif yang akan menunjukkan polaritas dari tegangan atau probe. Jadi untuk bisa memasukkan kabel jacknya yang lubang positif ini colokkan ke kabel yang warna merah. Kalau yang negatif ini Anda colokkan ke kabel yang hitam. Dan yang terakhir, periksa kembali apakah baterai telah terpasang dengan baik. Pastikan kondisi baterai tersebut masih bagus. Jadi untuk multimeter sendiri harus disambungkan dengan baterai ya, supaya ada aktivasi dari kinerja multimeternya sendiri. Oke, jadi sekian itu saja yang bisa saya bahas dari materi pembelajaran multimeter. Bila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.